warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berita terkini tentang target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 4,8%. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap optimis dapat menjaga pertumbuhan di level 5,2% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 5,4% pada 2026. Berdasarkan pemberitaan di Kompas TV, pemerintah menilai proyeksi Bank Dunia sebesar 4,8% merupakan sinyal positif, meskipun masih di bawah target nasional. Pemerintah berupaya mengunci pertumbuhan Indonesia pada 5,2% pada tahun 2025 dan meningkat ke 5,4% pada tahun 2026 dengan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Permasalahan utama yang muncul yaitu adanya gap antara proyeksi global dengan target nasional. Walaupun selisihnya sedikit, tetapi perbedaan itu dalam makroekonomi cukup signifikan, terutama dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Tantangannya tak hanya kondisi ekonomi global yang tidak menentu, struktur ekonomi Indonesia pun masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang hampir 60% PDB. Sementara itu, investasi dan ekspor masih menghadapi tantangan global, dan pemerintah juga masih menghadapi trade-off, yaitu antara mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi tetap rendah, serta mempertahankan defisit APBN di bawah 3%. Dengan segala keterbatasan pada saat ini, apakah target 5,2 hingga 5,4% itu realistis? Mari kita analisis dengan teori makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis melalui komponen GDP, yaitu konsumsi, belanja pemerintah, ekspor neto, dan investasi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi di Indonesia. Namun secara keberlanjutan, investasi dan nilai ekspor harus diperkuat. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah menerapkan pendekatan keinisan melalui optimalisasi APBN dan dukungan terhadap UMKM. Dalam jangka pendek, terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana yang dijelaskan dalam kurva Phillips. Ketika ekonomi tumbuh cepat, pengangguran turun, tetapi permintaan agregat meningkat sehingga dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga koordinasi yang kuat dan dengan Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang akomodatif melalui penyesuaian suku bunga diharapkan dapat mendorong investasi dan konsumsi tanpa meningkatkan tekanan inflasi. Dari analisis ini, saya menyadari bahwa ekonomi makro bukan sekedar teori, tetapi alat untuk memahami kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan memahami ekonomi makro, kita dapat berpikir lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Kita tidak hanya menerima informasi mentah, tapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan kontribusi sosial. Oleh karena itu, ilmu ekonomi makro memiliki peran penting dalam membangun perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dan sebagai penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ilmu ini bagi kemajuan bangsa. Kesimpulan, menjaga pertumbuhan ekonomi kisaran 5-5,5% secara stabil dan
Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.